Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mohon penyertaan Roh Kudus di dalam kita menerima firman Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu, mengucapkan syukur dan terima kasih kami. Engkau memberikan waktu kepada kami, supaya kami meneduhkan hati, supaya kami mengingat-ingat akan firman-Mu. Firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami. Kami yang ada di dalam kesedihan, ada di dalam kedukaan, Engkau akan memberikan penghiburan kepada setiap kami. Tuhan, berikan kami penghiburan dan sukacita itu, sehingga di dalam kami menjalani kehidupan, kami tidak dikuasai oleh karena kesedihan-kesedihan itu, tetapi oleh karena kesukacitaan yang daripada-Mu. Firman-Mu juga memberikan kekuatan, memberikan pengukuhan kepada kami, supaya kami tidak menjadi generasi orang Kristen yang lemah, tetapi menjadi pengikut-pengikut Tuhan yang kuat. Kuat di dalam menghadapi sulitnya kehidupan, kuat di dalam menanti jawaban-jawaban akan doa-doa yang kami naikkan. Kuat di dalam membina persekutuan dan kesatuan umat. Firman-Mu juga mengingatkan kami, supaya kami menjadi orang-orang yang lemah lembut, tidak mengedepankan emosi, dan juga mengedepankan amarah. Tuhan, berfirman-Lah kepada kami, karena kami siap untuk mendengarkan. Hamba-Mu yang melantarkan firman Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memperlengkapi, sehingga apa yang keluar dari mulut dan bibirnya hanya seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Berfirman-Lah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam Kristus Yesus, Sang Sabda yang sejati, yang sudah menjadi manusia, Juru Selamat kami, Penolong kami yang kekal, doa ini kami naikkan. Amin. Saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kita akan menerima pujian dari anak-anak, pelayanan pujian dari Komisi Anak Nafiri Perak.
Ucapan terima kasih kepada anak-anak yang sudah mempersembahkan nyanyian pada ibadah sore hari ini. Yesus Tuhan sahabatku, mengingatkan kepada kita bagaimana Tuhan Yesus Kristus pernah berfirman, "Aku tidak lagi memanggil kamu hamba, tetapi aku memanggil kamu sahabat." Karena sahabat tahu apa yang dilakukan oleh sahabatnya. Kiranya lagu tadi memotivasi kita punya sahabat yang sejati. Bacaan pertama terambil dari Ulangan 30 ayat 9 sampai 14. Tuhan Allahmu akan melimpahi kamu dengan kebaikan dalam segala upaya tanganmu, buah kandungmu, hasil ternakmu, dan hasil tanahmu. Sebab Tuhan akan bergembira kembali karena kamu dalam kesejahteraanmu, seperti Ia bergembira karena nenek moyangmu dulu. Apabila kamu mendengarkan suara Tuhan Allahmu dengan berpegang pada perintah dan ketetapannya yang tertulis dalam kitab hukum ini, dan apabila kamu berbalik kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Sesungguhnya perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidak sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Bukan di langit tempatnya sehingga kamu berkata, "Siapa yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita, supaya kita melakukannya?" Juga bukan di seberang laut tempatnya, sehingga kamu berkata, "Siapa yang akan menyeberangi laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita, supaya kita melakukannya?" Tetapi firman ini sangat dekat padamu, di dalam mulutmu dan hatimu untuk dilakukan. Demikianlah sabda Tuhan. Mari kita menanggapi sabda Tuhan dengan menyanyikan Mazmur 25 ayat 1 sampai 10. Pada Tuhanlah kuangkat jiwaku, ku percaya padamu. Pada Tuhanlah kuangkat jiwaku, ku percaya padamu. Janganlah musuh-musuhku bergembira atasku, dan janganlah sampai dipermalukan orang yang menantimu. Beritahukan jalanmu, tunjukkanlah dan bawalah ku berjalan dalam kebenaran-Mu. Allah yang selamatkanku, pada Tuhanlah ku angkat jiwaku, ku percaya padamu. Ingat segala rahmat-Mu, kasih setia-Mu Tuhan, karena sudah ada semuanya sejak pada mulanya. Dosaku di masa muda jangan Kau ingat ya Tuhan, tapi pandanglah ku
angkat jiwaku, ku percaya padamu. Ya Tuhan baik dan benar, Dia tunjukkan jalan bagi yang tersesat dan rendah hati, yang sesuai hukum-Nya. Jalan-Mu Tuhan adalah kebenaran dan kasih bagi yang berpegang pada firman-Nya, pada perjanjian-Nya. Pada Tuhanlah ku angkat jiwaku, ku percaya padamu. Bacaan kedua diambil dari Kolose pasal yang pertama ayatnya yang ke-1 sampai dengan ke-14. Kolose 1 ayat 1 sampai dengan 14. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Salam dari Paul, Rasul Kristus Yesus atas kehendak Allah, dan Timotius saudara kita. Kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose, anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Kami senantiasa mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu, karena kami telah mendengar tentang iman-Mu dalam Kristus Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga, tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil, yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal anugerah Allah dengan sebenarnya. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayanan yang kami kasihi, yang bagi kamu andalan pelayan Kristus yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Sebab itu, sejak kami mendengarnya, kami tidak henti-hentinya berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu dipenuhi dengan segala hikmat dan pengertian rohani untuk mengetahui kehendak Tuhan, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya, untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang terkasih. Di dalam Dia kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, bacaan
Injil Yesus Kristus menurut Injil Lukas 10 ayat 25 sampai dengan 37. Yang demikian firman Tuhan. Lalu berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di dalamnya?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Namun, untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Lalu siapa sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Ada seseorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya lalu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan datang ke tempat itu. Ketika melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia mendekati dia, lalu membalut luka-lukanya sesudah ia menyiramnya dengan minyak dan anggur. Ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia mengeluarkan 2 dinar dan memberikannya kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu menjadi sesama manusia bagi orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Saudara-saudaraku, demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudaraku, jemaat Tuhan yang terkasih, selamat sore. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, pada sore hari ini kiranya ibu bapak, saudara-saudara semua ada di dalam keadaan sehat. Sehat Bapak Ibu Saudara? Puji Tuhan. Sore hari ini Bapak Ibu semua berbahagia? Semoga berbahagia di dalam sore hari ini. Ibu bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan, saya
Pendeta Tri Agus Fajar Winantio dari GKJ Penaruban. Seringkali oleh murid-murid saya, oleh anak-anak yang di depan itu dipanggil Pak Fajar. Jadi saya Pendeta Fajar dari GKJ Penaruban, dan pada kesempatan yang baik ini saya juga dititipi salam dari Majelis Gereja GKJ Penaruban dan warganya untuk Majelis Jemaat GKI Purbalingga dan warganya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kehidupan dan pelayanan saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, dengan satu tema menjadi sesama manusia. Menjadi sesama manusia. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika kita menghayati tema ini, menjadi sesama manusia, sesungguhnya kita diingatkan bagaimana ketika kita bisa dengan baik, bisa dengan penuh kebersamaan, di sana hidup dalam kedamaian dan kesukacitaan. Ketika satu dan yang lainnya terpanggil untuk tidak menjadi musuh ataupun juga seteru, tetapi menjadi sesama. Dari sini sesungguhnya kita diingatkan melalui gambar yang ada di layar itu, keluarga, komunitas, gereja, bangsa dan negara akan bisa berkumpul di dalam ikatan penuh cinta, akan bisa meneruskan generasi ke generasi berikutnya, karena di sana saling mendukung. Ada kesukacitaan dan kebahagiaan di dalam komunitas itu. Tetapi seringkali memang itu hal yang perlu terus-menerus kita usahakan. Bapak Ibu pernah membayangkan enggak? Ketika di dalam kehidupan kita, di sana bagaimana kita? Apa jadinya kalau kita malah memilih kepentingan diri sendiri? Yang kita pilih kepentingan diri sendiri. Ada cintakah? Adakah kepedulian? Adakah kepekaan? Adakah satu dengan yang lain mau menolong? Ketika yang ada di dalam hati kita, yang ada di dalam motivasi kehidupan kita, tidak ada cinta. Tidak ada kepedulian. Tidak ada rasa menolong. Sesungguhnya di dalam kehidupan kita, memang kita hidup melalui berbagai macam keadaan. Ada keluarga, ada pribadi yang terus-menerus dimaksimalkan ataupun juga dihayati kehidupannya di dalam rasa cinta. Tetapi juga ada pribadi yang karena peristiwa-peristiwa atau kehidupannya hidup di dalam kebencian. Kalau yang ada ini kebencian, rasa traumatik, apakah ada cinta? Ketika seseorang terus disepelekan, terus dihianati, mungkin juga jarang menerima kelembutan. Ada cinta tidak di dalam kehidupan? Mungkin orang itu bertumbuh menjadi orang yang tidak penuh dengan cinta. Ketika anak-anak di sana terus ditunjukkan adanya peristiwa kehidupan ataupun teladan kehidupan yang mementingkan kepentingan diri sendiri. Mungkinkah anak-anak itu bertemu dengan kepedulian terhadap sesama? Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, menjadi pendampingan untuk majelis gereja juga. Seringkali permasalahan di dalam keluarga itu ada urutannya dengan generasi sebelumnya. Ada kalanya kita melihat, oh dia kok menjadi pribadi seorang anak, seorang pemuda yang kasar, yang juga penuh dengan masalah. Ada kalanya teladan sebelumnya seperti itu. Suatu ketika di tempat di mana saya mengajar,
itu kami berapat. Diceritakan bahwa ini kita harus mengambil sikap. Karena ada satu anak yang 1 bulan tidak masuk. Ini nilainya tidak ada. Ini ditanya kepada BK. BK sudah memberikan pendampingan belum? Sudah Pak. Ini saja kami wali kelas untuk ujian harus dijemput. Saya sampai heran. Wong tahu besoknya ujian, saya harus jemput, itu kata wali kelas. Coba kalau tidak dijemput, pasti akan tidak berangkat. Anak itu akhirnya ditanya, kenapa sih kamu seperti itu? Ya karena saya semalam pulangnya jam 4 Pak. Nah, lah orang tuamu di mana? Bapak saya juga pulangnya jam 4. Oh ya sudah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, teladan generasi sebelumnya menurun kepada berikutnya. Di dalam kehidupan seringkali kita tidak bisa melepaskan. Ternyata di sana sangkut paut mengapa seseorang melakukan cinta atau melakukan kebencian, ada keteladanan dari generasi sebelumnya. Dan kita sesungguhnya diingatkan supaya kita mempunyai kepekaan bahwa hidup kita ada sesama di sekitar kita. Ada anak-anak kita, ada pasangan kita, ada warga gereja yang lain, ada umat beragama yang lain, dan ada ciptaan Tuhan yang lain. Dalam keadaan seperti itulah, sesungguhnya kita senantiasa didorong untuk bisa memenuhi tugas-tugas kita menjadi sesama bagi mereka. Menjadi sesama artinya menjadi orang, menjadi pribadi yang punya keinginan untuk terus meneladankan apa yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, tema ini sesungguhnya terinspirasi ataupun juga didasari dari Lukas pasal yang ke-10 ayat 25 sampai dengan 37. Makna menjadi sesama manusia. Dalam firman Tuhan yang kita dengarkan saat ini, ada seorang ahli Taurat, ada seorang yang mengerti akan kitab-kitab, datang kepada Yesus, berkata kepada Yesus, mencobai Tuhan Yesus Kristus dengan mengatakan, siapakah sesamaku? Bagaimana cara agar aku memperoleh hidup yang kekal? Bagaimana cara supaya aku memperoleh surga? Bagaimana cara nanti aku ada di dalam kebahagiaan? Yesus mengatakan, apa yang tertulis di dalam kitab Taurat? Apa yang kau baca di sana? Ibu bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan, menarik sesungguhnya ketika kita melihat bagaimana ahli Taurat itu datang dengan jelas. Lukas menuliskan, ia datang mencobai Yesus. Padahal seorang ahli Taurat, seorang yang berpendidikan, seorang yang mengerti. Ternyata kata mencobai ini juga dilukiskan Lukas ketika Yesus selesai berpuasa. Datang kuasa kegelapan mencobai Yesus untuk mengubah batu menjadi roti. Ibu dan bapak saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam bacaan kita diungkapkan orang itu mencobai Yesus. Berarti di sana ada niatan yang negatif, ada niatan yang kotor, supaya apa yang diterangkan Yesus ataupun Yesus menjadi tidak bisa menjawab akan pertanyaan itu. Lalu Yesus menerangkan siapakah sesamaku manusia, seperti yang kita dengar tadi. Ada seorang yang dirampok di tengah jalan, dihajar habis, bahkan sampai hampir mati, dan ketika datang seorang imam, dia hanya ndeleng saja, hanya melihat saja melewatinya. Imam
kaitannya dengan seorang yang beragama. Datang juga seorang Lewi lewat jalan itu. Sama, dia hanya melihat saja, tapi melewati di seberang. Dan yang ketiga, datang seorang Samaria, melewati jalan itu, melihatnya, dan tergerak hatinya. Lalu mendatangi si korban, membalut luka-lukanya, membersihkan luka-lukanya, dan mengangkat si korban di atas keledainya, lalu dibawa ke rumah penginapan. Tidak hanya sampai di situ, apa yang dilakukan oleh orang Samaria. Kepada pemilik penginapan dia mengatakan, jika uang ini tidak cukup, aku akan datang kembali memberikannya. Lalu Yesus bertanya kepada ahli Taurat itu, menurutmu siapakah yang menjadi sesama untuk orang yang baru kena celaka, bencana dirampok itu? Dan betapa kita melihat orang Yahudi tidak mau menyebut Samaria. Ternyata orang Yahudi menyebut orang yang mewujudkan atau melakukan kasih setianya kepada orang yang dirampok. Ibu bapak dan saudara yang dikasih Tuhan, ini tanda bagaimana perseteruan antara Yahudi dan Samaria itu langgeng. Dalam artian sudah lama terjadi. Orang Yahudi melihat Samaria yang sesungguhnya di dalam sejarah itu satu kesatuan Israel, tetapi nggak suka banget terhadap orang Samaria. Orang Samaria dikatakan sebagai orang yang najis, orang yang tidak benar, orang yang kotor. Bangsa Samaria, orang Samaria pun mengatakan demikian. Orang Yahudi itu orang yang membelokkan Taurat, orang yang tidak sesuai dengan ajaran Taurat. Perseteruan itulah yang menjadikan mereka tidak ada di dalam kerukunan. Ketika satu dengan yang lain ada di dalam keadaan permusuhan, tentu cerita perumpamaan Yesus menjadi perumpamaan yang mencerahkan dan juga mengarahkan kepada kita bagaimana tetap ada hal yang baik untuk kita wujud nyatakan di tengah-tengah perbedaan. Karena masing-masing kita, apalagi hidup di bangsa Indonesia ini, selalu punya persepsi, punya pemahaman, punya pengalaman yang ada kalanya seringkali kita terapkan di semua lini. Ibu-ibu, para remaja putri ada kalanya ketika melihat sosok seorang pria yang rambutnya gondrong, kulitnya agak legam, terus dia memakai body painting atau tato, pasti para ibu akan mengatakan, kamu jangan main dengan dia ya. Pasti dia nakal. Kok bisa Bu? Karena gondrong. Karena tubuhnya seperti itu. Itu persepsi yang belum tentu benar. Tetapi seringkali juga para ibu dan juga para keluarga muda terkecoh. Sekarang ini masih banyak ya ternyata orang yang datang dengan gaya yang manis, pakaian yang necis, ucapan-ucapan yang menjanjikan. Ibu bapak, saya datang saat ini membawa tawaran. Ini ada produk investasi. Wah, luar biasa sekali Bapak Ibu. Ini kalau ibu di sana menanamkan uang 10 juta, nanti setiap bulan ibu akan mendapatkan 1 juta, katakanlah seperti itu. Karena manisnya, karena necisnya orang itu ada kalanya kita, wah dia nggak mungkin ini, nggak mungkin akan menyesatkan. Akhirnya banyak orang yang tertipu dengan keadaan. Itu persepsi yang sering kali. Orang Yahudi akan mengatakan orang Samaria itu jahat, walaupun sesungguhnya tidak semua. Orang Samaria akan mengatakan Yahudi itu jelek, karena sudah lama ada di dalam keadaan permusuhan. Dalam keadaan inilah Tuhan mengingatkan kepada orang banyak saat itu, kepada orang yang menanyakan,
untuk bisa melihat sisi yang baik, sisi yang positif dari seseorang. Belum tentu apa yang dipikirkan, yang dilihat mata itu sesuai ataupun segambar dengan apa yang dipahami. Ibu dan Bapak, saudara yang dikasih Tuhan, melalui firman Tuhan itu sesungguhnya kita didorong untuk bisa menolong sesama ciptaan Tuhan. Walaupun di sana beda latar belakang, beda suku, beda keyakinan. Mari saat ini hal yang pertama yang kita ingin bukakan kembali adalah marilah seperti Tuhan Yesus mengajarkan pada orang banyak saat itu dan kepada orang Yahudi. Jangan mempunyai paham yang sempit, sempitnya pemahaman terhadap hal yang ada. Ada kalanya sempitnya pemahaman menjadikan kita tidak punya cakrawala atau pemahaman yang baik. Orang Yahudi sempit sekali pemahamannya karena pokoknya yang namanya sesama adalah yang sehat, yang ada di dalam keadaan gembira, yang tidak merepotkan, itu sesama. Tetapi kalau tidak sesama itu bukan bestiku. Kalau merepotkan itu bukan saudaraku. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita diingatkan pada saat supaya kita memperluas cakrawala. Tidak hanya pemahaman yang sempit saja. Kita diingatkan oleh Tuhan Yesus Kristus, tugas dari orang Kristen adalah terus belajar. Bagaimana perubahan-perubahan saat ini terjadi begitu luar biasa cepatnya. Begitu luar biasa tidak dibendungnya. Kalau kita menjadi orang Kristen yang tertutup, tentu saja kita akan ketinggalan ataupun tidak bisa menjadikan keadaan yang lebih damai. Di dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara, memang kita prihatin terhadap kasus-kasus intoleransi. Di Sukabumi baru saja terjadi, karena orang seringkali sekarang ini mempunyai paham-paham yang salah, paham-paham yang sempit. Kita sebagai umat Tuhan yang sudah diselamatkan, bukankah kita diingatkan untuk menjadi garam dan terang dunia? Namanya garam itu akan berfungsi ketika masuk ke masakan yang panas. Garam akan berfungsi ketika masuk kepada makanan yang pedas, makanan yang berkuah, ataupun yang juga bermacam-macam. Dia akan berfungsi walaupun kecil. Bukankah terang akan berfungsi ketika gelap itu datang? Lilin akan betul-betul berarti ketika akan datang kegelapan ataupun mati lampu. Tapi sekarang ini Bapak Ibu, karena sudah banyaknya lampu-lampu emergensi, sekarang kita melupakan lilin. Kalau dulu ketika masih ada lilin, seringkali ada kenangan yang baik. Wah, ini kan mati lampu, yuk kumpul. Paling enggak ngidung ataupun memuji nama Tuhan, berdoa bersama. Sekarang karena ada genset, ada macam-macam itu, akhirnya kebersamaan hilang di sana. Ibu bapak, kita diingatkan untuk punya pemahaman yang luas, tidak menyempitkan diri, tidak menjadi pribadi yang sempit di dalam pemahaman. Lalu yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kerelaan memberikan pertolongan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dalam pengalaman saya sebagai seorang pendeta, saya meyakini bahwa pertolongan itu bukan hanya materi. Ada kalanya malah materi yang ada itu malah menjadikan orang tergantung dan tidak kreatif. Suatu ketika sesudah sekian lama, warga saya bersaksi, Pak Pendeta, sebenarnya saya marah kepada Pak Pendeta. Loh kenapa? Ingat gak pada waktu itu saya datang ke Pak Pendeta? Iya, terus Pak Pendeta kan menyarankan, sudah sekarang pulang, hadapi orang yang sedang bermasalah dengan Bapak. Saya sebenarnya marah, karena aku bukan membutuhkan nasihat
tapi aku membutuhkan materi untuk bisa menyelesaikan. Tetapi saya tetap pulang Pak Pendeta. Dan menghadapi orang itu, ya ada rasa takut iya, tetapi saya bersyukur, oh ternyata benar ya. Ketika saya melakukan atau berbicara dengan baik, mengungkapkan apa yang menjadi permasalahan dan kendala, ternyata orang yang datang kepadaku juga bisa menerima. Dan akhirnya ada penjadwalan ulang, ada kebaikan yang bisa ditata dan bisa selesai sampai saat ini. Ibu bapak dan saudara yang dikasih Tuhan, materi tidak selalu menyelesaikan masalah, tetapi kerelaan untuk menolong, baik itu melalui nasihat, baik itu melalui tutur kata, bahkan doa adalah hal yang baik. Imam dan orang Lewi jangankan rela menolong, melihat saja jijik lah, repot lah, nggak akan sudi. Ketika kita tidak sudi, kita tidak akan bisa memberikan pertolongan dan kerelaan menolong. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita memulai dari hal yang kecil. Pak Pendeta, bahwa menjadi sesama itu sulit, berat ya. Kita diingatkan di dalam Ulangan pasal yang ke-30, ayat yang ke-11 dan 12. Di sana diungkapkan demikian. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Tidak di langit tempatnya sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Ibu bapak dan saudara yang dikasih Tuhan, sesamaku adalah keadaan kerelaan kita mau menolong. Dan itu ada di dalam perintah Alkitab. Kalau Alkitab tidak mampu dilakukan, lalu buat apa Alkitab? Perintah itu tidak jauh, bukan di atas langit, bukan ada di seberang lautan, tetapi dekat dengan kita. Tuhan menginginkan kepada kita untuk kita mempunyai kerelaan hati, iman untuk melaksanakan perintah Tuhan itu. Ingat kata-kata Tuhan Yesus Kristus sebelum dia naik ke surga. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ingatlah, aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Mari menjadi sesama manusia, mari pergilah dan lakukanlah demikian, karena Tuhan beserta kita. Amin. Saat teduh bagi kita semua.